Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Dalam video kali ini saya akan mencoba merangkum ya beberapa materi yang memang sudah saya minta untuk dicari, tapi kemudian di sini akan saya sampaikan poin-poinnya ya supaya nanti paham. Ketika kemarin kita sudah mempelajari tentang apa sih itu metodologi studi Islam, kemudian bagaimana worldview Islam, ya. Kemudian hari ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama itu pembidangan ilmu dan karakteristik ajaran Islam. Kemudian yang kedua itu apa saja pendekatan dan metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan studi Islam. Dan yang ketiga kita akan bicara tentang bagaimana sih pandangan outsider maupun insider terkait dengan studi Islam itu sendiri ya. Jadi silakan disimak baik-baik, saya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama kita akan bicara tentang pembidangan ilmu dan karakteristik ajaran Islam. Nah, kenapa kemudian diawali dengan pembidangan ilmu? Karena baru di sekitar abad ke-19 dan 20 ya, umat Islam itu baru kemudian mencoba untuk mengintegrasikan keilmuan ya. Jadi sebelumnya itu terdapat pembidangan ilmu yang sangat mencolok. Maksudnya di sini adanya perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama ya, yang menyebabkan kalau itu dikatakan sebagai sebuah istilah begitu ya, atau pembidangan pengelompokan itu tidak masalah. Tapi masalahnya pembidangan itu berpengaruh terhadap sudut pandang umat Islam ya, yang menganggap bahwa ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu-ilmu yang yang harus kita pelajari, sedangkan ilmu-ilmu umum itu adalah ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang barat dan kita tidak boleh mempelajarinya begitu. Jadi pemisahan inilah yang kemudian melahirkan begitu ya, melahirkan sudut pandang yang yang kurang baik di tengah-tengah perkembangan umat Islam. Ya, jadi pemikiran ini justru membuat umat Islam itu tidak maju. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat sejak zaman klasik sudah terdapat pemilahan ilmu menjadi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Kedua jenis itu bersumber dari yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali sendiri menggolongkan ilmu menjadi ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Ya, bagi umat Islam, mempelajari ilmu syariah hukumnya fardu ain, sedangkan mempelajari ilmu ghairu syariah adalah fardu kifayah. Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun menggunakan istilah ilmu nakliyah dan akliyah. Ya. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sendiri itu bukan memisahkan jurang antara ilmu umum dan ilmu khusus ya, tetapi hanya mengklasifikasikan tidak ada dampak atau tidak ada maksud untuk kemudian membedakan keduanya, sehingga yang umat Islam harus pelajari itu adalah ilmu-ilmu syariah, dan selain ilmu-ilmu itu tidak boleh untuk diajarkan begitu ya, atau dipelajari. Ini yang kemudian keliru. Sehingga pada perkembangannya ilmu umum menjadi terpisah dari ilmu-ilmu agama, bahkan terjadi dikotomi yang ketat, seolah antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum tidak dapat diintegrasikan. Kini di lembaga-lembaga pendidikan formal Indonesia tengah terjadi upaya-upaya mengintegrasikan kembali kedua jenis ilmu tersebut ya. Jadi memang awalnya ketika
ketika Islam mengalami masa disintegrasi sekitar tahun 1000 sampai 1250 ya, ditandai dengan adanya perang salib begitu ya. Sebetulnya orang-orang barat itu sudah berusaha, mereka itu tertarik. Mereka tertarik dengan peradaban Islam yang sebegitu majunya. Tapi ketika perang salib usai dan umat Islam itu mengalami masa disintegrasi atau masa kemunduran begitu ya, maka orang barat mencoba untuk melakukan perlawanan atau menggempur umat muslim dari semua penjuru untuk menghancurkan intinya ya. Tapi mereka itu tetap mengadopsi atau mempelajari ilmu-ilmu yang memang sudah dikembangkan oleh orang-orang muslim. Tetapi kemudian mereka kembangkan lebih dalam itu dipisahkan dari nilai-nilai keislaman. Jadi betul-betul yang mereka kembangkan itu hanya sains, maksudnya ilmu yang terpisah dari nilai-nilai keislaman ya, sekuler ya, sekuler. Jadi terpisah dari nilai-nilai agama. Inilah bedanya keilmuan yang dikembangkan oleh orang-orang barat dan orang-orang muslim. Setelah itu orang muslim mengalami penjajahan, mengalami peperangan, pembantaian dan lain sebagainya. Baru di abad ke-19, sekitar abad ke-19 itu baru umat muslim itu mulai bangkit kembali ya, dan di abad ke-20 mulai mulai mencoba untuk mengintegrasikan kembali kedua keilmuan itu karena mereka sadari bahwa ketertinggalan umat muslim ya karena kita tidak mengembangkan ya. Kita sudah tertinggal dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan berbeda sekali dengan orang-orang barat yang mereka itu sudah sudah sangat pesat sekali ya, sudah sangat pesat sekali dengan keilmuan-keilmuan yang mereka kembangkan, sedangkan umat Islam tidak seperti itu. Bahkan kita masih terjebak dalam dikotomi keilmuan, adanya ilmu umum dan ilmu agama. Ini yang membuat kita tambah mundur. Maka para pakar dan para ulama bersepakat untuk melakukan integrasi keilmuan. Ya, dari integrasi inilah nanti mulai muncul para pemikir-pemikir Islam, para pemikir-pemikir Muslim yang mengembangkan keilmuan. Ya, tentunya keilmuan ini berbeda dengan keilmuan yang dikembangkan oleh Barat yang bebas nilai ya. Kalau yang dalam keilmuan yang dikembangkan oleh orang-orang Muslim jelas berbeda karena kita syarat akan nilai-nilai keislaman itu sendiri begitu. Jadi tetap ada ya, karena sumber ilmu itu dari yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mempelajari ilmu apapun itu arahnya ke sana. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis ajarannya dapat dirinci menjadi beberapa aspek. Dalam perkembangan kajiannya telah melahirkan bidang-bidang ilmu agama. Pembidangan ilmu agama Islam setelah melalui berbagai tahapan pembahasan yang akhirnya diakui oleh LIPI dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama. Ini nomornya 0 ya, tahun 1982. Pada intinya bahwa setelah berusaha untuk mengintegrasikan, juga didorong kalau di Indonesia itu ada pembentukan Departemen Agama ya. Jadi awalnya adanya STAIN, IAIN begitu ya. Itu juga menjadi salah satu momok tersendiri karena STAIN, IAIN itu kan khusus mempelajari ilmu agama begitu ya. Maka seiring perkembangannya zaman dibentuklah UIN. UIN ini dianggap sebagai bentuk integrasi
bentuk integrasi keilmuan. Kenapa? Karena kalau UIN itu kan juga membuka prodi-prodi umum ya. Prodi-prodi umum tapi mata kuliahnya tetap terintegrasi. Maka dianggap pembentukan UIN ini menjadi simbol bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu juga berupaya untuk melakukan integrasi keilmuan seperti itu. Kemudian adapun pembidangan ilmu agama Islam, ini ada beberapa ya, nanti dibaca itu ada sumber ajaran Islam, pemikiran dasar Islam, hukum Islam, dan peranata sosial dan lain sebagainya. Ya, jauh sebelum penetapan tersebut Harun Nasution telah merinci ajaran Islam menjadi beberapa aspek. Ada aspek ibadah dan latihan spiritual, ajaran moral, politik, hukum, teologi, falsafah, tasawuf, dan pembaruan dalam Islam. Pada era tahun 2000-an muncul berbagai pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu agama Islam sehingga lebih terperinci, bahkan ada pemikiran memasukkan ilmu-ilmu akliyah ke dalam ilmu agama Islam, terlebih setelah transformasi IAIN menjadi UIN. Ini yang saya katakan tadi ya, jadi tidak hanya melulu ilmu-ilmu agama saja. Ajaran Islam memiliki karakteristik tersendiri. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh ajaran Islam, yakni yang menjadi ciri khas dari ajaran Islam, Islam yang memiliki sifat dan bentuk yang beragam. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya dinamika internal dari kalangan umat Islam untuk menerjemahkan Islam dalam upaya merespon berbagai masalah umat. Yang mendesak. Titik tolak dan tujuan mereka sama, yaitu untuk menunjukkan kontribusi Islam sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai masalah ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh ajaran Islam. Ya, yang pertama dalam bidang agama ya. Kalau dalam bidang agama, karakteristik ajaran Islam itu mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Intinya nilai universal ini nilai yang dimiliki oleh hampir semua agama ya. Kemudian dalam bidang ibadah. Ya. Kalau dalam bidang ibadah ini kita lihat ada beberapa poin-poin bahwa ketika seseorang yang selanjutnya ada dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Ya, kalau dalam bidang ibadah nanti nyambungnya ke bidang sosial. Ada dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Kalau karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif tetapi juga selektif ya. Maksudnya bahwa Islam itu menerima berbagai masukan dari luar, tetapi juga selektif, tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan itu memang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Sama juga dalam bidang pendidikan itu juga seperti itu. Ya, bahwa dalam bidang pendidikan itu kan hak dari setiap orang. Jadi mau laki-laki, perempuan itu mempunyai hak dalam untuk mencari ilmu sepanjang hayat mereka. Kemudian dalam bidang sosial, ini juga kita lihat bahwa kalau dalam bidang sosial, ajaran Islam ini yang paling menonjol. Karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, itu pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia, ya. Jadi Islam itu menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, kemudian tenggang rasa, kebersamaan, dan lain sebagainya. Ya,
termasuk dalam urusan ibadah. Ya, urusan ibadah yang dilakukan yang tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, itu hukumannya atau tebusannya itu kan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial. Ya, seperti misalkan bila kita puasa tidak mampu melakukan karena sakit menahun, ya, dan sulit diharapkan kesembuhannya, maka boleh diganti dengan fidyah, tebusan. Ya, kemudian ada ada juga hal lain yang kemudian berkaitan dengan itu. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Dalam Islam, karakteristik dalam bidang ekonomi ini jadi mengenal kalau dalam Islam itu hidup kita itu harus seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Ya, maka urusan ekonomi ini juga harus diimbangi, tidak semata-mata untuk mencari kekayaan di dunia saja, tapi juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sama dengan kalau dalam bidang kesehatan ini juga adanya ajaran Islam ya, yang berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan dari penyembuhan. Ya. Kemudian dalam hal politik itu juga iya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan ketaatan buta ya terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Kemudian dalam bidang pekerjaan juga, bahwa Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah. Atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Islam sebagai disiplin ilmu, kita sudah tahu ya, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 82, itu disiplin ilmu keislaman itu terbagi menjadi beberapa, seperti Al-Quran, kemudian hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, SKI, dan juga pendidikan Islam. Ya, itu terkait dengan pembidangan ilmu. Ini nanti saya share juga ya untuk PDF-nya. Selanjutnya ini berbagai pendekatan dan metode dalam studi Islam. Ya, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini bahwa perkembangan zaman yang selalu berubah dan disertai munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan manusia menjadi sebuah tuntutan untuk memahami agama sesuai zamannya. Ya, dan dalam era kontemporer ini terdapat 4 corak pemikiran keagamaan Islam, yaitu pemikiran keagamaan fundamentalis, modernis, misianis, dan tradisionalis. Ya. Nah, yang pertama, kita bisa memahami agama itu dengan menggunakan pendekatan teologis. Ya, ini poin ketiga. Pendekatan teologis dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan pemahaman yang lainnya dianggap sebagai salah. Nah, ini kelemahan fatal ketika kita hanya menggunakan pendekatan teologis saja. Karena pendekatan teologis ini kan dipahami sesuai dengan apa sih ideologi orang yang melakukan penafsiran terhadap teks-teks agama. Ya, maka ketika mereka hanya memahami dari satu sudut pandang saja, seperti kemarin ya dengan menggunakan pendekatan normatif, teologis normatif, maka yang akan muncul itu klaim-klaim ya yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Kemudian poin keempat, pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog,
parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, yang pada akhirnya terjadi pengotak-ngotakan umat. Tidak ada kerjasama dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Ya, ini dampaknya. Kemudian poin kelima, pendekatan teologi semata-mata tidak dapat memecahkan masalah esensial pluralistis agama saat sekarang ini. Diperlukan pendekatan lain, maka tidak hanya pendekatan teologi saja yang bisa kita lakukan ya, tapi bisa menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis dan sebagainya. Bukan di sini saya mengatakan bahwa pendekatan teologis itu tidak perlu, pendekatan teologis itu perlu. Kemarin saya sampaikan karena kita harus tetap berpegang terhadap akar ajaran kita. Salah satunya ya dengan menggunakan pendekatan teologis ini. Tetapi kita kan tidak hanya mengakar ke bawah, tapi sebuah pohon itu juga kan akan tumbuh ke atas, berkembang. Bagaimana kemudian supaya perkembangannya bagus, ada daunnya, daunnya lebat, kemudian bercabang banyak, sampai kemudian berbuah banyak, begitu kan ya. Nah, ini perlu menggunakan pendekatan yang lainnya, seperti pendekatan historis, sosiologis, begitu, filosofis, dan sebagainya. Sehingga pendekatan teologis ini erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Oke, poin ketujuh, kekurangan pendekatan teologis antara lain bersifat eksklusif dogmatis, tidak mau mengakui agama lain dan sebagainya. Kekurangan ini dapat diatasi dengan cara melengkapinya dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan lainnya. Oke, poin ke-8, kelebihan pendekatan teologis normatif ini adalah bahwa seseorang memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya. Ya. Oke, ini nomor 8, ini maksudnya bahwa sebetulnya ada kelebihan ketika menggunakan pendekatan teologis normatif itu aslinya kelompok tersebut itu merasa yang mereka pahami itu benar dan tapi tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya ya. Nah, kenapa kemudian muncul konflik dan tiba-tiba menyerang kelompok lain dan lain sebagainya? Ini ada faktor yang lainnya sebetulnya. Ya, ada faktor misalkan ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial yang lainnya. Ya, dan faktor-faktor itu tidak bisa dihindarkan karena kita kan sebagai seorang individu manusia ya yang juga hidup bermasyarakat, punya kepentingan kelompok, punya kepentingan pribadi, maka itu tidak bisa dipisahkan. Inilah kenapa kita membutuhkan pendekatan yang lainnya, pendekatan sosiologis, ya, psikologis atau yang lainnya. Kemudian poin ke-9, sikap eksklusivisme teologis dalam memandang perbedaan dan pluralistis agama sebagaimana tersebut di atas tidak saja merugikan bagi agama lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Karena sikap semacam itu sesungguhnya mempersempit bagi masuknya kebenaran-kebenaran baru yang bisa membuat hidup ini lebih lapang dan lebih kaya dengan nuansa. Ya. Sehingga sebaiknya umat Islam tidak hanya memahami Islam melalui pendekatan teologi saja agar pemahaman tentang Islam menjadi integral, universal, dan komprehensif. Nah, ini sebagai objek kajian, poin ke-11 ya. Keilmuan atau objek penelitian ilmiah, agama dapat dipahami dan didekati dengan berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan historis filosofis, arkeologis, antropologis, sosiologis, psikologis, fenomenologis, dan sebagainya. Yang pertama, pendekatan historis. Ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji Islam dalam kerangka kesejarahan. Banyak hal yang berkaitan dengan aspek sejarah Islam yang dikemukakan dalam Al-Quran yang menyangkut sejarah orang terdahulu, kisah para nabi, dan sebagainya. Jadi untuk pendekatan historis ini kemarin sudah sempat saya singgung ya dalam video yang lalu.
Kemudian pendekatan historis mempergunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Pendekatan ini dapat dipakai misalnya dalam mempelajari masyarakat Islam, dalam hal pengamalan yang disebut dengan masyarakat Muslim atau kebudayaan Muslim. Kemudian juga ada antropologi. Ya, ini ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa, sejarah, dan perkembangannya tentang asal-usul manusia dengan segala keragamannya. Ada pendekatan sosiologis, ya, yang pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-16 dimensi sosial atau muamalah. Ya, dalam pandangan Islam ternyata lebih banyak dibandingkan dengan dimensi ritual. Ya, kenapa? Karena ya semua seperti yang tadi, ketika kita batal dalam melakukan ibadah atau melanggar syarat tertentu, maka cara menebusnya ya dengan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ya. Kemudian pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini pendekatan yang integral dan universal serta komprehensif, menyeluruh, ya. Nah, ini ada menggunakan metode filologi, ya. Metode filologi ini biasanya digunakan untuk menganalisis sumber data berupa naskah atau manuskrip, ya. Ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara cermat pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam naskah tersebut. Ya, analisisnya kosakata, ya, filologi bahasa. Kemudian ada metode deskriptif. Ya, ini juga untuk mengangkat sosok pemikiran yang diteliti. Ya, maka ini bisa untuk menjelaskan dan menghubungkan secara cermat data dalam bentuk pernyataan dan rumusan-rumusan. Ada metode komparatif. Ada metode komparatif, ada metode mistikal, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada metode filsafat. Yang terakhir kita akan bicara tentang studi Islam oleh outsider dan insider dan isu-isu kontemporer, ya. Yang pertama kita tahu bahwa studi Islam ini yang dipahami oleh orang Barat, ya, itu ada bidang Islamic Studies, ya, studi Islam. Ya, Islamic Studies ini telah menarik para sarjana baik yang berasal dari luar, outsider, atau dari dalam Islam itu sendiri, insider. Nah, penelitian dan kajian mereka telah berlangsung lama. Kajian Islam oleh outsider ini memiliki hubungan dengan orientalisme. Jadi, Islamic Studies ini tidak hanya ada di Indonesia saja, bahkan di Eropa itu juga banyak, ada di Amerika juga ada, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini yang selanjutnya, kalau outsider itu melakukan kajian terhadap Islam dari berbagai aspek, ya, dari mulai pengertian Islam, pemikiran Islam, tasawuf dan sebagainya. Mereka melakukan kajian ini dalam rangka lebih mengenal dan mengkaji Islam secara objektif dan ilmiah. Jadi mereka itu mempelajari Islam ini dalam rangka supaya mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, bukan dari segi religiusitasnya, ya, semata-mata ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, adapun tokoh-tokoh yang merupakan outsider itu antara lain ada William, kemudian Sachiko Murata, Louis Massignon dan lain-lain, ya. Nah, kalau Islamic Studies juga dilakukan oleh sarjana Islam atau dari insider, ya. Nah, ini kalau para insider itu meliputi kajian tentang pemikiran Islam, filsafat, teologi dan sebagainya. Adapun tokoh-tokoh insider itu seperti Muhammad Abid Al-Jabiri, Alwi Shihab, Amin Abdullah dan lainnya. Tapi kalau ini tadi, kalau yang dari perspektif insider itu kita betul-betul mengembangkan keilmuan yang memang syarat dengan nilai. Maksudnya memang itu ditunjukkan atau tujuannya supaya kita bisa mengenal lebih dekat
Tuhan Sang Maha Ilmu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang syarat dengan ilmu. Beda dengan ketika yang mempelajarinya itu adalah dari pihak outsider. Kemudian ada beberapa isu-isu kontemporer seperti demokrasi, pluralisme, kemudian isu-isu gender dan isu-isu yang lainnya. Ya, karena pada dasarnya di sini dijelaskan demokrasi menjadi salah satu isu aktual dalam kajian Islam. Ya. Demokrasi adalah sistem kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hubungan demokrasi dan Islam masih merupakan pro kontra. Ada yang mendukung demokrasi sebagai bagian dari Islam, tetapi banyak juga yang menolak demokrasi sebagai tidak sesuai dengan Islam. Jadi kalau yang mendukung, ya memang kalau dalam Islam itu kan mengenal keadilan, ya, ada prinsip musyawarah untuk mufakat dalam tata kenegaraan. Nah, demokrasi ini kan juga mengajarkan musyawarah juga, ya, dalam menentukan keputusan. Maka para pendukung ini mendukung bahwa konsep demokrasi itu sama atau bagian dari Islam. Tetapi banyak juga yang menolak karena mereka menganggap bahwa orang-orang Islam itu cenderung mereka itu taat terhadap pemimpinnya, takzim begitu, ya. Sedangkan demokrasi ini kan memberikan hak kepada rakyat, ya, untuk kemudian bersuara, kemudian mereka itu juga menentukan pilihannya sendiri dan lain sebagainya. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti itu, ya. Dan kekuasaan terbesar itu kan ada di tangan rakyat begitu. Sehingga ini menurut mereka tidak bisa diterima sebagai konsepsi yang merupakan bagian yang sama dengan Islam. Kalau pluralisme ini Islam memandang pluralisme sebagai sebuah keniscayaan, bahkan sunatullah. Ya, Islam mengakui adanya pluralisme, termasuk pluralisme dalam agama atau keyakinan. Ya, kemudian ini kalau pluralisme. Kalau isu gender, ini salah satu isu aktual yang banyak dikaji. Gender dalam Islam merupakan bagian yang menarik karena banyak mendapat sorotan terutama dari aktivis gender. Sedangkan kalau dalam Islam sendiri itu sebetulnya laki-laki dan perempuan itu ya punya hak yang sama. Hanya saja secara kodrat itu kan beda, ya, antara laki-laki dan perempuan. Misalkan kalau perempuan itu melahirkan, kemudian menyusui, mengandung begitu, ya. Ini yang kodrati, yang maksudnya yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi selain itu kita mempunyai hak yang sama. Maksudnya hak yang sama, kita bisa melakukan sesuai proporsinya, ya. Maka sekarang banyak perempuan yang sudah mulai berkarir sendiri dan lain sebagainya, tapi tanpa meninggalkan kewajiban sebagai misalkan seorang istri atau seorang ibu dan lain sebagainya, begitu, ya. Itu demikian penjelasan yang mungkin panjang, ya, dari saya terkait rangkuman materi kita 3 tema. Mudah-mudahan bisa disimak dan memberikan pemahaman yang cukup tentang mata kuliah ini. Nanti selanjutnya akan ada tema-tema yang lainnya. Masih ada 3 tema lagi. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.